Karena ini adalah tipe M Sport, di bagian belakangnya sudah ada dua pipa. Udah ya? Yes, balik lagi barengan gue Oki di Chief ID. Kali ini gue nggak akan ngebahas tentang E28. Kalau misalkan kalian tahu, kita selalu kerjasama antara Chief dan BMW udah lama banget. Mulai dari X3, X5, dan barusan gue ditelepon sama tim BMW. Pada dasarnya mereka ada surprise baru di tahun 2020. Mereka mau memperkenalkan X6 M Sport 40i. Ini merupakan seri X6 yang paling tinggi karena M Sport X-Drive 40i 3000 cc, dan yang sangat spesial adalah ini termasuk kategori Sport Activity Coupe yang merupakan gabungan antara Sport Activity Vehicle dan juga Coupe karena bentuknya sangat unik banget dan menurut gue keren banget. BMW menyebutnya The Beast. Pertama gue mau bahas dulu velgnya, karena biasanya mobil yang keren harus dilengkapi dengan velg yang keren banget. Ini adalah tipe M Sport, bisa lo lihat di sini ada M-nya. Dan dibalut dengan ban 275, tebelnya 40, ringnya 21. Bodinya gede, velgnya juga harus sesuai. Menurut gue ini keren banget, lo bisa lihat. Dan yang bikin spesial dari tipe ini adalah, karena ini adalah M Sport, selalu ada simbol ini. Ini yang menunjukkan bahwa ini adalah seri sportnya BMW. Kemudian bisa dilihat lekuknya memang bentuknya seperti coupe. Jadi ini yang membedakan antara SAV-nya BMW dengan SAC, Sport Activity Coupe. Dan yang gue suka adalah BMW memiliki yang namanya Easy Access. Kebuka sendiri. Jadi ketika lo membawa barang akan sangat mudah, tanpa harus cari-cari kunci lagi. Kemudian yang paling gue suka juga pada BMW X6 ini adalah bagian belakangnya. Lo bisa lihat lampunya, pipih menurut gue sangat cantik banget deh untuk mobil si BMW X6 ini. Karena ini adalah tipe M Sport, di bagian belakang sudah ada dua muffler, dan ini beneran nggak cuma aksesoris doang, bisa dilihat kanan kiri ini merupakan twin pipe. Terus yang gue suka juga BMW selalu memperhatikan yang detail-detail kayak gini. Ini menurut gue mempermanis dan juga menambah kesan sportnya yang gue suka banget. Karena mobil ini termasuk mobil sport dan kencang banget, 3000 cc twin turbo. Harus juga dilengkapi oleh rem. Nah, lo bisa lihat di sini, ini remnya merupakan rem BMW M Sport yang udah pasti pakem banget dan keren. Ini adalah bagian depan dari BMW X6. Ini merupakan iconic kidney grille dari BMW dan size-nya udah makin lebih besar lagi. Dan di dalamnya ini ada LED, jadi ketika malam bisa nyala. Dan yang gue suka di sini adalah ketika mobil membutuhkan udara untuk mendinginkan mesin, kidney grille-nya akan otomatis terbuka. Kemudian untuk lampu utama sudah menggunakan laser light yang udah pasti ada adaptive light-nya juga. Di sini ada DRL. Bisa dilihat bagian grille-nya di sini dengan motif seperti lebah ya, sarang lebah di bagian bawah sini. Yang pasti sih bikin tampangnya X6 ini jadi gahar banget, cocok banget untuk disebut The Beast. Gue penasaran pengen lihat dalamnya, tapi sebelumnya gue mau kasih lihat lo bentuk kuncinya. Nah, ini adalah kunci dari BMW X6. Jadi sebenarnya yang bisa lo lakukan di sini sebenarnya mirip dengan seri-seri lain. Jadi bentuknya udah seperti kayak smartphone, tapi yang spesial adalah ada yang namanya height control. Jadi untuk entry level mungkin lo butuh mobil yang lebih rendah sehingga lebih mudah akses keluar masuknya. Nah, di sini ada nih. Jadi kita pilih height control. Oke. Nah, sekarang kondisinya sedang di posisi yang paling rendah. Gue mau naikin. Bisa kelihatan kan? Mobilnya mulai naik. Kemudian kalau udah selesai, udah selesai.
Misalnya kondisinya sekarang di posisi paling tinggi, gue pengen rendahin supaya akses keluar masuk menjadi lebih gampang dan juga tampilannya jadi lebih sporty. Ini akan gue turunin. Dia akan turun bagian depan, kemudian baru bagian belakang. Gitu, keren banget. Kemudian ada fasilitas lainnya juga. Ini ada vehicle information, mobil oke, lampu mati. Ini adalah bensin yang sekarang lagi ada di dalam tangki, bisa untuk 602 km. Jadi lo bisa tahu apakah ketika lo mau gunakan mobilnya cukup nggak nih bensinnya, cukup jauh nggak untuk lo menuju ke tempat yang ingin lo tuju. Dan ini adalah pre-conditioning setting. Fungsinya adalah ketika misalkan di Indonesia atau di Jakarta ini kondisinya panas, misalkan lo lagi di kantor atau di dalam rumah, lo mau berangkat nih 5 menit lagi, lo bisa setting jam berapa mobil ini harus nyala untuk menghidupkan AC. Nah, ini departure time kira-kira dalam berapa menit lagi. Misalkan gue mau berangkat jam 5 sore. Setting and activating. Oke, udah aktif. Ketika 5.05, nanti AC akan hidup untuk mendinginkan kabin. Ada fasilitas lain yang bisa dilihat. Yang pertama adalah untuk mengecek apakah mobil dalam kondisi terkunci atau tidak. Kemudian apakah jendela tertutup atau terbuka. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Oke, sekarang udah di dalam X6 M Sport 40i X-Drive. Gue akan ngebahas tentang teknis karena lo pasti bisa lihat di car reviewer lain. Tapi yang mau gue bahas lebih ke pengalaman pengguna. Ketika lo masuk ke dalam kabin, yang bisa lo lihat adalah sebuah floating display yang sangat futuristik banget. Dan di bawah sini ada ambience light yang menambah kesan sporty. Semua kontrol ada di setir sangat lengkap, di luar klakson. Di bagian sebelah kanan ini adalah untuk mengontrol media atau radio, musik. Sebelah kiri ada kontrol untuk cruise control. Kemudian di sini seperti biasa ada lampu, ada wiper. Yang keren juga di sini adalah displaynya udah full digital. Jadi kalau misalkan lo lihat di sini, semua informasi baik itu kecepatan, kemudian ada RPM juga, bensin dan juga semuanya deh. Media juga ada di sini. Menurut gue sebagai pengemudi lo merasa secure dan merasa nyaman sekali. Di bagian pintu ada beberapa hal, ya seperti biasa ada untuk lock, unlock. Kemudian ada setting driver profile, kursinya seperti apa. Misalkan ini gue kalau pakai nomor 2, memorinya cuma ada 2 by the way. Jadi ini ada nomor 2, sangat maju. Dan ini bisa lo setting. Ini gue nggak tahu siapa yang nyeting sebelumnya. Ini adalah settingan nomor 2. Dia akan secara otomatis seperti biasa. Kemudian ada untuk membuka dan menutup bagasi. Bagasi terbuka. Yang menarik adalah ketika membuka, bagasi akan terbuka. Tapi ketika menutup, lo bisa ngatur mau seberapa pendek. Nggak mau langsung nutup juga bisa. Lo bisa setting. Sampai akhirnya menutup secara sempurna. Oke. Di bawah kisi-kisi AC ini ada tombol untuk mengatur lampu. Mulai lampu belakang. Ini adalah lampu depan, auto, lampu kecil, lampu besar, parking sensor. Kemudian di sini juga bisa mengatur seberapa terang dan gelapnya panel. Kemudian seperti biasa standar BMW memiliki electric seat, tapi yang menarik adalah untuk mengatur bucketnya. Jadi seberapa mau lebih rapat, karena ini adalah tipe mobil sport, jadi butuh kunci pada saat bagian belakang ketika mobil ini sedang melaju kencang. Jadi ketika dilebarkan dia akan lebih lebar sehingga lebih comfort. Tapi kalau mau lebih sport bisa lebih rapat bucketnya, jadi lebih mengunci tubuh. Kemudian yang paling gue suka di sini adalah ada fasilitas, semua fasilitas juga selain ada di setir, ada juga di bagian kiri dekat tuas transmisi. Yang unik adalah bisa mengatur ketinggian dan seberapa rendahnya mobil ini, karena X6 ini sudah dilengkapi dengan air suspension. Jadi ketika kita mau lebih tinggi, kita tinggal mengatur secara otomatis. Ketika mau direndahkan juga bisa langsung. Kalau misalkan kita mau keluar dari mobil supaya aksesnya menjadi lebih mudah, kita atur ke posisi paling rendah. Dan di bagian tengah ini ada sebuah konsol box yang cukup besar.
Yang menarik adalah fasilitas satu, ada cup holder. Cuma ini bukan cup holder biasa. Karena di cup holder ini ketika lo membawa minuman panas atau minuman dingin, BMW sudah menyiapkan apakah mau tetap dingin atau tetap panas. Dan di bagian sini sudah ada wireless charging. Ketika lo sedang mengemudi, handphone bisa diletakkan secara aman dan charging. Selain untuk menge-charge handphone, bisa juga untuk menge-charge remote dari BMW X6 ini karena sudah dilengkapi dengan wireless charging juga. Dan yang gue suka adalah detail sudah disiapkan lekukannya, posisinya seperti ini. Kemudian di bagian tengah sini adalah lampu seperti biasa, lampu baca, tapi yang seru juga adalah pastinya sudah panorama. Oke, panoramic roof ini juga bisa dibuka untuk sebagai sunroof, bisa dibuka dan juga bisa tilting juga. Yang gue suka juga adalah kaca spionnya yang bisa dibilang frameless. Ini adalah bagian belakang dari BMW X6 M Sport 4.0 dan gue suka banget karena posisinya tuh masih nyaman gitu ya. Ini adalah bagian posisi tadi gue duduk. Ini masih ada sekitar 10 jari. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Jadi kalau misalnya lo nge-charge, duduk di belakang, lo bisa lakukan itu. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan juga yang pakai per, sehingga bukan kantong ya. Di bagian sini juga udah keras. Gue suka sih bagian belakangnya. Berasa banget sportnya. Cuma karena ini coupe, jadi makin ke belakang itu makin rendah. Tapi gue masih berasa cukup nyaman kok bagian belakang. Kemudian ada ambient slide, tetap lihat ambient slide. Dan yang menjadi signature dari M Sport adalah seat beltnya ada garisnya. Ini spesial banget untuk M Sport dan juga detail-detail di bagian sebelah sini juga menunjukkan adalah mobil ini tipe M Sport. Ya, itu bagian belakangnya cukup simple dan cukup nyaman. Sekarang kita cobain nyetir. Oke, kita akan nyobain BMW X6 ini, tapi karena masih sore, jam 5, kita coba buka ya, menikmati senja yang indah ini. Oke, kita coba keliling-keliling yang deket-deket sini aja ya. Yang gue suka banget dari X6 ini, walaupun dari luar kelihatan bodinya gede banget, tapi sebenarnya ketika dibawa nyetir tuh cukup nyaman gitu, nggak terlalu gede-gede banget mobil ini. Dan karena X6 tipe M Sport ini merupakan kategorinya sport, bantingannya tuh nggak lembut-lembut banget, lebih mengarah ke keras lah menurut gue. Tapi kalau misalkan lo set di comfort, mobil ini langsung menyesuaikan, cenderung lebih comfort dan tidak sekeras ketika lo set di sport. Jadi dengan kabin yang sangat senyap ini, ketika lo ingin mendengarkan media atau radio atau musik, sangat enak banget karena media sistemnya sudah disupport dengan Harman Kardon yang udah pasti suaranya tuh top banget deh, keren. Oke, jadi segitu aja review singkat tentang BMW X6 ini. Thank you banget BMW udah meminjamkan BMW ini. Karena kita ada project kolaborasi yang seru banget yang bakalan kita lakukan selama bulan Juni-Juli ini. Apa itu? Jangan lupa lo selalu follow Instagramnya Chief, subscribe Chief ID, dan juga hidupkan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan. Dan juga mungkin lo bisa share di komen box di bawah, kira-kira menurut lo BMW X6 ini keren atau enggak. Oke, segitu aja episode kali ini. Bye now.